Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا Sedikit kita akan menjelaskan tentang keutamaan Syam. Saya tidak hendak membela orang-orang yang mengatasnamakan ISIS, karena para ulama sudah memfatwakan tentang sesatnya mereka. Para ulama telah menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, sehingga kita tidak perlu membahas tentang mereka. Cukuplah para ulama yang membicarakan tentang mereka. Tapi kita hendak bicara tentang kaum muslimin, jiwa kaum muslimin, jiwa saudara-saudara kita yang terbunuh tanpa ada sebab yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengaca kepada sejarah Syam, Syam adalah biladul anbiya, negerinya para nabi dan rasul, negerinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, negerinya Lut alaihi salatu wassalam, negerinya Sulaiman, negerinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan Isa bin Maryam akan turun di Syam di akhir zaman, di sebuah menara putih sebelah timur di Damaskus atau Dimas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak berada di Syam. Kalau Anda bertanya tentang Syam, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 900 lebih para sahabat mereka menyaksikan dan pernah tinggal di Syam. Lihatlah Khalid ibn Walid, Bilal bin Rabah, Dihyatul Kalbi, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhum, yang pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah pohon. Lihat pula Abdullah bin Mas'ud, seorang yang suara membaca Al-Qur'annya disejajarkan dengan malaikat Jibril. Lihat pula Miqdam, lihat pula Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pula Ubadah bin Samit yang mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Salamah bin Aqwa, lihatlah Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di Syam, termasuk muadzinul Islam Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Setelah dia tidak menjabat muadzin di kota Madinah, dia berangkat ke Syam dan berjihad di Syam. Jadi Syam adalah negerinya para nabi dan rasul, negerinya para sahabat-sahabat rasul. Syam negeri yang melahirkan para ulama hebat, melahirkan kitab-kitab ahli sunnah yang menjadi rujukan dunia. Ma'asyiral muslimin, Anda kenal siapa Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Mughni. Kitab ini menjadi rujukan para ulama sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Lihatlah karya beliau Al-Umdatu fil Fiqh, bahkan kitab akidah yang ditulis beliau Lum'atul I'tiqad, yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, menjadi rujukan sampai hari ini. Lihat pula Iz bin Abdissalam, yang disebut oleh para ulama Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama. Dia lahir di Damaskus, Syam. Karyanya Mukhtasar Sahih Imam Muslim, karyanya Al-Qawaid Al-Kubra, Al-Qawaid Al-Kubra, dan banyak karya beliau yang menjadi rujukan para ulama setelahnya sampai hari ini. Lihat pula Abul Abbas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Karyanya Majmu'ul Fatawa, karya besar yang menjadikan rujukan para ulama dan kita semuanya.
Dahulu dia dilahirkan di Turki, kemudian dia pindah ke Damaskus dan belajar di Damaskus dan berdakwah di Damaskus, meramaikan ilmu di negeri Syam. Lihat pula murid-murid beliau, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, mu'arrikhul Islam. Siapa yang tidak kenal Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala? Pakar sejarah Islam yang belum dikenal sesudah ataupun sebelumnya. Karyanya Siyar A'lami Nubala, kitab yang sangat besar, kitab yang menjadikan ulama-ulama rujukan ulama dunia. Lihat pula Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang tidak kenal Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Karyanya yang fenomenal, tulisannya yang sangat indah. Di antaranya karya beliau Zadul Ma'ad adalah karya terbesar beliau. Dan beliau ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah, lahir di Damaskus, Syam. Lihat pula Tazuddin Al-Imam As-Subki. Dahulu dia seorang pakar madhab Syafi'i. Siapa yang tidak kenal? Kalau Anda mempelajari dan mendalami fikih Syafi'i, maka Anda tidak mungkin tidak kenal dengan Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Dia memang orang Mesir, lahir di Qahirah, di Kairo. Tapi kemudian dia mendalami ilmu di Damaskus dan menjadi ulama Syafi'i besar. Syam bilad al-ulama, negerinya para ulama. Anda bisa melihat bagaimana karya besar Imam Ibnu Katsir. Siapa yang tidak kenal Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Seorang pengarang kitab Tafsirul Azim Ibnu Katsir. Bahkan para ulama mengatakan kalau Anda hendak mempelajari tafsirul Quran, kembalilah kepada tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala walaupun dilahirkan di Basrah, Baghdad, tapi kemudian dia mendalami ilmu di Damaskus, Syam. Lihat pula ikhwatu fiddin, siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala? Kitabnya sangat fenomenal. Siapa yang tidak kenal kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari? Siapa yang tidak kenal syarah Sunan Tirmidzi? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala lahir di kota Baghdad dan tinggal di Damaskus, Syam. Ma'asyiral muslimin, bahkan di Syam banyak para ulama qurra, ahli-ahli, pakar-pakar Al-Quran, seperti Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Dia lahir di Damaskus dan dia menjadi Syekhul Qurra, imamnya para pakar dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, bahkan kita kenal seorang muhaddithul yaum, ahli hadis saat ini, Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia dibesarkan di Damaskus. Dia belajar hadis di Damaskus sehingga menjadi pakar hadis terkemuka, karyanya ma'ruf. Dan setiap kita menjadikan rujukan kitab Al-Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bahkan imam hadis sebelumnya, siapa yang tidak kenal Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala? Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala? Beliau dahulu belajar di Misr, tapi kemudian beliau tinggal di Halab, atau sekarang dikenal dengan Aleppo, Suriah. Negeri kedua terbesar di Syam setelah Damaskus. Yang sekarang antum lihat bagaimana media dunia menghabarkan kepada kita. Orang-orang Rafidhah bergabung dengan orang-orang ateis, bergabung dengan orang-orang Nasrani. Mereka bersatu untuk menghancurkan ahli sunnah di Aleppo. Kota yang dulunya indah, ikhwatu fiddin. Kota yang dahulunya terlahir para ulama-ulama dunia. Kota yang dahulunya terlahir kitab-kitab yang menjadikan rujukan dunia. Kota yang terlahir padanya ilmu-ilmu kedokteran dan ekonomi Islam. Sekarang sudah tidak lagi berbentuk sebuah kota. Ribuan bahkan jutaan jiwa di Syam meninggal dunia. Anak-anak sudah tidak kenal siapa orang tuanya. Orang tua sudah tidak kenal siapa anaknya. Mereka dibombardir, meninggal dunia.
Mereka mabuk. Masing-masing menyelamatkan diri mereka. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah Anda rasakan penderitaan saudara-saudara kita? Apakah yang terjadi di Burma? Apa yang terjadi di Palestina? Apakah yang terjadi di Suriah hari ini? Sebenarnya ikhwatu fiddin, permisalan seorang mukmin kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau seandainya kita sakit satu anggota badan kita, mestinya seluruh anggota ini merasakannya. Apa yang sudah Anda sumbangkan kepada saudara-saudara kita? Apa yang pedulikan kita kepada saudara-saudara kita, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Sekarang biladul anbiya, negerinya para nabi dan rasul, negerinya para sahabat-sahabat rasul, negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab yang menjadikan rujukan dunia, sudah tidak lagi berbentuk. Di mana kita ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masjid-masjid dihancurkan, kitab-kitab dibakar, para ulama dibunuh, kaum muslimin dibantai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita tinggal diam di sini? Minimalnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalaupun mungkin kita tidak bisa menyumbangkan sedikit dari harta kita untuk saudara-saudara kita yang sebagian mereka tidak bisa lagi makan dan minum seperti yang mereka rasakan hari ini. Bahkan negara-negara berusaha untuk mencegat bantuan yang ada dari negeri-negeri yang hendak membantu saudara-saudara kita. Apa jadinya ikhwatu fiddin kalau itu terjadi kepada kita? Apa jadinya kalau seandainya ibu kita meninggal di hadapan kita, anak kita meninggal di hadapan kita, istri-istri kita, orang-orang tercinta kita bergelimpangan tanpa ada dosa yang benar, tanpa ada sebab yang benar? Bayi-bayi harus mati. Tidakkah mereka akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jal? Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan bangkit di hadapan Allah Azza wa Jal, kemudian mengatakan, ya Allah, sebab apa aku dibunuh? Apa salahku aku dibunuh? Aku baru terlahir, kenapa mereka membunuhku? Ma'asyiral muslimin, kalau dalam Islam seorang wanita gara-gara membunuh seekor kucing yang dipeliharanya dan dia tidak memberikan minum sampai dia mati, memakan rayap-rayap yang ada di dinding, kata Nabi SAW, dakhalatil mar'atu nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita harus masuk neraka karena seekor kucing yang disiksanya. Kalau seekor kucing menjadikan seorang masuk neraka ikhwatu fiddin karena hilangnya nyawa seekor kucing dalam Islam, dinyatakan orang ini finnar. Bagaimana kalau yang hilang adalah jiwa seorang muslim? Yang bandingannya ikhwatu fiddin, bahwa hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan daripada hilangnya jiwa seorang muslim. Bukankah Rasul mengatakan, lanaqtulal ka'bata hajaran ahwan indallah min iraqati dami muslim. Seandainya kita hancurkan Ka'bah berkeping-keping, masih lebih ringan dosanya dibandingkan kita mengalirkan darah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka dibunuh tanpa ada sebab yang benar. Ma'asyiral muslimin, kalau Anda tidak bisa membantu mereka, minimalnya kita membantu dengan silahul mu'min, senjatanya orang Islam. Apa senjatanya orang mukmin? Senjata ini bisa dilakukan siapapun. Senjata ini dipegang oleh siapapun bisa, oleh anak-anak, oleh orang dewasa, oleh orang tua, oleh laki-laki, oleh perempuan, siapapun bisa memegang senjata ini. Kenapa Anda tidak menggunakan senjata ini? Memegang senjata ini tanpa syarat, tanpa harus membelinya, tanpa ada apapun. Semua orang memiliki senjata ini. Kata Nabi SAW, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, dahulu Rasul SAW ketika melintasi di kota Mekah, dia melihat ada seseorang yang terikat di pohon.
Ketika dilihat, ternyata dia Sumayyah, seorang budak yang beriman lebih awal kepada agama Nabi SAW. Dilihat di sampingnya suaminya Yasir sedang diazab, dan di sampingnya ada anak kecil. Dialah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ammar ibn Yasir. Ketiga-tiganya sedang diazab oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nabi SAW tidak sanggup memberikan bantuan kepada mereka, karena ketika itu Islam belum berkembang, belum banyak orang yang masuk Islam. Nabi SAW hanya melewati mereka saja, seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian sorga. Kemudian Nabi SAW lewat. Ketika itu dia melihat Bilal bin Rabah radhiyallahu. Bilal bin Rabah yang sedang diikat di sebuah batu dengan terik matahari yang luar biasa, sedang disiksa oleh majikannya karena beriman kepada Allah. Wa ma naqamu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Demi Allah, tidaklah Bilal diazab oleh musuh-musuh dakwah, melainkan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, dan terus memperjuangkan akidahnya, dan tetap disiksa oleh orang-orang Quraisy. Rasul tidak bisa apa-apa. Rasul tidak bisa membantu Bilal. Rasul hanya mendoakan Bilal bin Rabah agar Bilal tetap sabar di atas akidahnya yang hak. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal, melebihi harga-harga budak yang lainnya. Kemudian Nabi SAW melintasi. Ketika itu dia melihat Khabbab bin Arat radhiyallahu an. Khabbab ibn Arat radhiyallahu an, dia sedang disiksa. Diambilnya besi panas, kemudian diletakkan di kepala Khabbab ibn Arat radhiyallahu an, sehingga Khabbab bin Arat merasa tidak kuat menanggung dakwah ini. Ketika itu Nabi SAW sedang berada di sekitar Ka'bah, sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Khabbab bin Arat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah kau iba kepadaku? Mereka menyiksaku ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera mendatangkan pertolongan kepada kita ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Khabbab, ya Khabbab, bukankah orang sebelummu ya Khabbab disiksa lebih parah daripada siksaan dirimu? Dahulu ada orang yang dikubur hidup-hidup, tapi mereka mempertahankan akidah mereka. Dahulu ada orang yang disisir dengan sisir besi, sehingga dagingnya terkelupas dari tulang-tulang mereka, tapi mereka tidak pernah meninggalkan agama mereka. Dahulu ada yang dibelah kepalanya sehingga tubuhnya menjadi dua, pun tidak pernah meninggalkan agama mereka. Ya Khabbab, engkau tergesa-gesa untuk kemenangan ini. Ya Khabbab, kelak kemenangan itu akan datang kepada kalian, sehingga orang-orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut Yaman, mereka tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kalau anda tidak bisa memberikan apapun kepada saudara kita yang ada di Burma, yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, atau yang ada di belahan dunia, yang mereka sedang ditindas, dibunuh, disiksa, maka berikanlah senjata kita kepada mereka. Berdoalah untuk mereka, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena senjata ini paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Orang kafir lebih takut daripada senjata doa daripada senjata bom waktu, nuklir atau yang lainnya. Perhatikan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah-kisah ini. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah, seorang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Asyadda adawatan bin Nabi SAW, orang yang sangat membenci Nabi SAW. Ketika orang-orang Quraisy mendatangi Abu Talib, kemudian mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha ahlamana wa farraqa jama'atana. Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu Muhammad sudah membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami,
sudah membodoh-bodohkan agama-agama kami, bahkan sudah memporak-porandakan barisan kami. Kalau engkau tidak mencegahnya, kami yang akan mencegahnya. Maka Abu Talib mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, orang-orang Quraisy telah mengancam diriku untuk menghentikan dakwahmu. Tapi Nabi SAW mengatakan, Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini ala dha'fir riwayah wal qamaru fi shimali wallahi ma taraktu hadzal amal. Wahai pamanku, kalaulah mereka orang-orang kafir Quraisy itu menekan aku dengan membawa matahari, kemudian memaksa untuk tangan kananku memegang matahari tersebut dengan begitu panasnya, ataupun mereka memaksa aku untuk memegang bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dari dakwah tauhid, wallahi ma taraktu hadzal amal, demi Allah aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Dakwah yang sangat mulia, sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa menekan Nabi SAW. Sehingga Utbah bin Rabi'ah ini mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, turidu malan? Wahai Muhammad, engkau ingin harta? Khudh ma syi'ta minal amwal. Ambil seberapa banyak dari harta yang kau inginkan, kami akan beri. Ya Muhammad, turidu zawajan? Zawajnaka bi ajmali fatati Quraisy. Ya Muhammad, kamu ingin menikah dengan wanita cantik? Silahkan pilih mana wanita tercantik di Quraisy, kami akan nikahkan dia dengan kamu. Ya Muhammad, turidu malik? A'tainak. Kamu ingin menjadi raja? Kami angkat engkau sebagai raja. Ya Muhammad, anta marid? Anta majnun? Allajnak. Ya Muhammad, kamu apakah sedang sakit? Atau kamu gila? Kami akan carikan dokter untuk mengobati dirimu. Silahkan pilih, kamu maunya apa? Tapi jangan pernah berdoa dengan doa kejelekan kepada kami. Lihat bagaimana ketakutan orang-orang Quraisy. Al-muhim, la tad'una ala ma tad'u ilai. Yang penting kau jangan mendoakan kami, jangan mendoakan keburukan kepada kami. Maka Nabi SAW ketika itu mengalihkan pandangannya ke Ka'bah. Mengalihkan pandangannya ke Ka'bah seraya bicara kepada Utbah bin Rabi'ah dan mengatakan, Ya Utbah, asma'tuka ma ladaika fastami' ma ladayya. Ya Utbah, aku sudah dengarkan apa yang kau katakan, sekarang dengarkan apa yang aku katakan. Maka Nabi SAW kemudian membaca surah Fussilat. Rasulullah SAW membaca suratul Fussilat, Hamim, sampai kepada ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Maka Nabi SAW membaca surat Fussilat, Hamim, sampai kepada ayat fa in a'radu, kalau mereka berpaling, kalau mereka berpaling dari dakwahmu ya Muhammad, faqul, katakan kepada mereka, anzartukum, saya peringatkan kalian, saya peringatkan kalian, sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samud, bahwa akan datang kepada kalian azab yang sangat besar sebagaimana Allah dahulu mengadab kepada kaum 'Ad dan Samud. Maka Nabi SAW ketika itu mengarahkan pandangannya ke Ka'bah. Wa rafa yadaihi ila sama. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya ke langit. Maka Utbah bin Rabi'ah ketakutan ketika itu. Maka kemudian Utbah radhiyallahu an langsung wa wada'a kaffahu ala fammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia membekuk dari belakang lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk keburukan kepada dia dan orang-orang Quraisy. Lihatlah ikhwan, bagaimana orang-orang kafir takut kepada doa. Doa yang tulus, doa yang sebenarnya doa kita tuluskan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang dari hati, lubuk hati yang paling dalam, menolong saudara-saudara kita ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu
Sebagaimana dikisahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, Abul Hakam, Amr bin Hisham, suatu ketika bersumpah di hadapan para pembesar Quraisy, yang ketika itu jumlah mereka ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Mereka berdiri, di antaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid, Syaibah, Rabi'ah, dan yang lainnya. Yang jelas jumlah mereka ada 7 orang. Dan kepala mereka adalah Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Mereka semua adalah orang yang sangat membenci Rasul dan dakwah Nabi SAW. Ketika itu pemimpin mereka Abu Jahal mengatakan di hadapan para pembesar Quraisy, "Man ya'tini bisala jazuri ali fulan." Kata Abu Jahal, siapa yang bisa mendatangkan kotoran unta yang masih berdarah ke hadapanku, kemudian meletakkan di pundak dan kepala Nabi SAW yang sedang sujud, yang sedang salat. "Man ya'tini bisala jazuri ali fulan," kata Abu Jahal. Faqama ashqahum, maka berdirilah orang yang paling buruk di antara mereka. Siapa? Orang yang paling buruk di antara mereka, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid berdiri dan mengatakan, "Ana ya Abul Hakam, serahkan kepadaku ya Abul Hakam." Maka kemudian orang ini berangkat pergi mencari kotoran unta yang baru dibedel dari perutnya yang masih berdarah-darah. Itu disebut salah jazur, yang masih bergelantungan usus dan kotoran unta yang sangat menjijikkan. Kemudian Allah takdirkan Uqbah mendapatkan perkara itu. Kemudian langsung dia menghampiri Nabi SAW yang sedang sujud di hadapan Ka'bah. Tiba-tiba dia meletakkan di pundak dan kepala Nabi SAW, "La ilaha illallah, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin." Diletakkan kotoran di atas kepala Nabi SAW. Untuk siapa ini? Untuk kita sebagai umatnya. Perjuangan Rasul untuk kita. Kalau bukan karena Nabi SAW, hidayah Allah tidak akan sampai kepada kita. Maka ketika itu ikhwatu fiddin, para pembesar Quraisy ini yatamayalun wa yadhaqun. Mereka bergoyang-goyang badannya seraya tertawa terbahak-bahak, istihzaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengolok-olok dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid karena telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu datanglah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat ayahnya yang sedang dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat, dan Rasul tidak membatalkan salat walaupun kotoran dan darah terus mengalir di pipi beliau. Rasul hanya berusaha menghilangkan darah itu, dan Fatimah berusaha untuk membersihkan darah di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian Fatimah mengatakan, "Ya Nabi Allah." Dalam riwayat Imam Ahmad yang tertera dalam musnadnya mengatakan, "Ya abati," wahai ayah tersayangku. Fatimah marah, dongkol, dan mengatakan, "Ud'u ala haula ya abati." Doakan keburukan kepada mereka wahai bapakku. Seraya menunjuk Abu Jahal, menunjuk Umayyah, menunjuk Al-Walid, menunjuk Syaibah, menunjuk Al-Walid, dan menunjuk Uqbah bin Abi Mu'aid. Ud'u ala haula, wahai bapak, doakan keburukan kepada mereka. Fanadara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW langsung kemudian memberi pandangan yang tajam kepada mereka. Rasul tidak hendak mendoakan keburukan dulu kepada mereka. Rasul mengharapkan tobatnya mereka. Itulah bagaimana sayangnya Rasul kepada orang-orang kafir kala itu, ikhwata fillah. Rasul tidak lantas mendoakan doa buruk kepada mereka.
Rasul hanya menatap tajam supaya mereka berhenti tertawa, supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi mereka tetap tertawa terbahak-bahak, istihzaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Fatimah mengatakan, ya abati ud'u ala haula, ud'u ala haula ya abati. Cepat doakan keburukan kepada mereka, cepat doakan keburukan kepada mereka, wahai bapakku. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang-orang Quraisy, berikan kehancuran kepada orang-orang Quraisy, berikan kehancuran kepada orang-orang Quraisy. Tapi Fatimah ketika itu kurang puas, karena Nabi SAW berdoa dengan doa yang umum. Fatimah menginginkan bahwa Rasul berdoa menyebutkan nama satu persatu mereka. Karena ketika Rasul mengatakan Allahumma alaika bi Quraisy, mereka tetap saja dalam kondisi tertawa, istihza, mengolok-olok Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma alaika ya Aba Jahlin, Allahumma alaika ya Uqbah, Allahumma alaika bi Umayyah ibn Khalaf, Allahumma alaika bil Walid, Allahumma alaika bil Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah, Allahumma alaika, dan menyebutkan satu persatu orang-orang yang tertawa, para pembesar Quraisy. Tiba-tiba mereka terdiam, ketakutan, karena mereka tahu bahwa tabiat doa apabila dipanjatkan di hadapan Ka'bah, maka pasti mustajab. Doa ini apabila dipanjatkan di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, maka mereka tahu bahwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka langsung terdiam dan mereka ketakutan. Lihatlah ikhwatu fiddin, doa adalah senjata yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Berdoalah antum untuk saudara-saudara kita. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika itu aku berada di belakang para pembesar Quraisy itu, tapi aku tidak bisa apapun ketika Nabi SAW diejek dan dihina. Karena fi bidayatin Islam, ketika itu di awal permulaan Islam belum banyak orang yang masuk Islam, sehingga aku hanya berdoa dan melihat dengan penglihatan kesedihan bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang dihinakan oleh para pembesar Quraisy. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bersumpah mengatakan, demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aituhum alladzina fa'alu hadzal fi'la sar'an yauma badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, orang-orang yang didoakan buruk oleh Rasul pada hari itu, mereka terbantai semua ketika perang Badar. Mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Abu Jahal dibunuh oleh dua anak kecil putra daripada Afra. Itu sebuah kehinaan kepada Abu Jahal, seorang jenderal perang dibunuh oleh anak-anak. Ma'asyiral muslimin, sementara orang yang meletakkan salah jazur, kotoran unta ke kepala Nabi SAW, ditangkap kemudian disalib, dan dia awal mansuliba fil Islam, orang yang pertama disalib dalam Islam, kemudian dibunuh karena telah menghina Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ikhwatu fiddin, jangan pernah meremehkan sebuah doa. Doa sekecil apapun Allah pasti mendengarnya. Karena terkadang seorang muslim tidak pernah menghargai sebuah doa. Ya, memang hanya para nabi dan rasul yang menghargai sebuah doa dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka mulai hari ini hargai doa. Berdoalah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, dan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Bukankah Nabi SAW di malam hari yang keesokannya akan terjadi perang Badar, Nabi SAW sudah memprediksi ketika itu bahwa kekuatan tidak sangat adil, karena jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih, sementara jumlah orang-orang kafir lebih daripada 1000. Ini jumlah yang tidak berbanding dengan persiapan perang yang tidak cukup, dengan kemampuan perang yang tidak terlatih. Dan ini perang perdana dalam Islam, perang yang menentukan disembah dan tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Rasul SAW
hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kemenangan. Dia hanya mengatakan pada malam itu, Ya Rabbi anjiz ma wa'adtani ya Rabb. Wahai Allah, berikan janjimu kepada kami. Berikan janjimu yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhzam hadhil isabah. Allahumma in tuhzam hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok yang sedikit ini, demi Allah, engkau tidak akan pernah disembah selamanya di permukaan bumi ini. Maka kemudian sampai selendangnya Rasul terbang, jatuh dari kepala Rasul. Abu Bakar mengambilnya. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasul, Allah telah mendengar doamu. Maka kemudian keesokan harinya terjadi perang Badar, perang yang menentukan ashabul haq wa ashabul batil, Hizbullah wa hizbus syaitan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzil. Ketika mereka istighatsah, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, Allah terima doa kalian dan Allah ijabah doa kalian. Kami kirim bi alfin minal malaika, 1000 malaikat yang dipimpin Sayyidul Malaika Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga menghabiskan, memenangkan tentara kaum muslimin, dan terjadi kekalahan bagi orang-orang kafir. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, lihatlah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam yang sudah berdakwah 950 tahun lamanya. Ketika itu, ketika dakwahnya sudah sampai 750 tahun lebih, ternyata terjadi gejolak di tengah-tengah kaumnya. Banyak orang-orang yang melawan Nuh alaihi salatu wassalam. Banyak orang-orang yang kemudian menolak dakwah Nuh, sehingga Nuh terkepung, bahkan terancam akan dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agar Nuh menanam kayu selama 100 tahun, menyerutnya 100 tahun, kemudian membuat kapal selama 40 tahun. Setelah itu Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena melihat bahwa terancam jiwanya. Dia mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah akan dikalahkan oleh kaumku. Mereka setelah mengejar-ngejar diriku, mereka telah mengancam akan membunuhku. Ya Allah, fantasir, berikan kemenangan kepadaku, berikan kemenangan kepadaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengabulkan doa Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu langit. Allah turunkan hujan berhari-hari. Bahkan Allah pertemukan air bumi dan air laut sehingga menjadi tsunami yang sangat besar. Allah kirim tufan sehingga tidak ada satupun yang selamat kecuali Nuh dan para pengikutnya yang ada di perahu. Doa, ikhwan. Doa bisa menghancurkan musuh-musuh dakwah. Doa bisa menghancurkan musuh-musuh yang tidak senang dengan orang-orang kafir. Dan doa adalah senjata yang sangat ditakuti orang-orang kafir. Jangan antum sia-siakan. Ambil waktu-waktu yang mustajab. Ambil waktu-waktu terbaik, tempat-tempat terbaik. Doakan untuk saudara-saudara kita, karena mereka sangat berhajat kepada doa kita. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan kemuliaan kepada orang-orang Islam. Wa dammiril yahud wan nasara wal kafarata wal mujrimin. Dan hancurkan mereka ya Rabb. Orang-orang Yahudi yang memerangi Islam, orang-orang Nasrani yang memerangi Islam, orang-orang musyrik yang memerangi Islam, dan orang-orang fajir yang tidak suka dengan Islam. Mudah-mudahan apa yang saya ceramahkan bermanfaat untuk saya pribadi. Semoga bermanfaat. Maka saya tutup kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.